Menjadi anak seorang pejabat mungkin akan sangat wajar jika mereka-mereka ini berbangga dengan nama besar sang ayah. Namun berbeda dengan anak-anak Mahfud ini yang lebih memilih menyembunyikan identitas mereka hingga baru dikenal publik belakangan. Tiga anak Mahfud MD yang saat ini mulai dikenal latar belakangnya setelah diperkenalkan sendiri oleh sang ayah. Meski begitu, ketiganya tidak berkecimpung di dunia politik dan lebih memilih di bidang yang berbeda dari sang ayah. Dibandingkan dengan Gibran yang sejak awal pencalonan sang ayah sebagai Presiden RI di tahun 2014 silam, dirinya mulai banyak warawiri di hadapan publik hingga saat ini. Tapi kita nggak akan bahas soal itu, melainkan melihat sisi lain mereka dari segi pencapaian dan prestasi yang dimiliki. Kira-kira jika dibandingkan dengan calon wakil presiden Gibran Rakabuming, apakah anak-anak Mahfud MD ini adalah lawan yang sebanding? Kita mulai dari putra sulung Mahfud MD dan Zaizatun Nihayati yang bernama Muhammad Ihwan Zain. Pria kelahiran 15 Maret 1984 ini menikah dengan Dr. Uhti Jamil Ristiandi pada tahun 2010 dan kini dikaruniai satu orang anak. Soal pendidikan, rupanya anak Mahfud ini sangat suka belajar. Buktinya, pria yang akrab disapa Dr. Ihwan itu berhasil meraih gelar sarjana kedokteran dari Universitas Gadjah Mada atau UGM di tahun 2006. Ia kemudian melanjutkan pendidikan profesi dokter dan lulus di tahun 2008. Tidak berhenti sampai di situ saja, Ihwan kemudian melanjutkan pendidikan spesialisnya di Universitas Indonesia dan berhasil meraih gelar dokter spesialis keolahragaan atau ESPOK di tahun 2013 sampai berhasil mendapatkan gelar S3 atau doktor di University of Amsterdam, Belanda. Saat ini ia berprofesi sebagai seorang dokter spesialis kedokteran olahraga. Berkat ketekunannya, Ihwan bahkan sempat menduduki jabatan sebagai Komite Medis Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI pada periode 2016 sampai 2020. Tentu saja tidak banyak yang mengeluh-elukan namanya saat itu karena belum banyak dikenal publik sebagai anak menteri. Bukan hanya di dalam negeri, tapi juga hingga ke luar negeri. Ihwan menjejali profesinya. Di hadapan dunia, Ihwan berhasil mengisi berbagai agenda penting. Salah satunya sebagai dokter spesialis olahraga di Piala Dunia 2022 di Qatar. Sementara di dunia pendidikan, Ihwan juga berkiprah sebagai dosen di Fakultas Ilmu Keolahragaan dan Kesehatan UNY. Itu kadang saya merasa nggak nyaman kalau orang itu tahu saya anak bapak kemudian. Gak hanya Ihwan, sang adik Vina Amalia juga punya hobi belajar yang sama. Vina ini adalah anak kedua Mahfud MD dan merupakan anak perempuan satu-satunya. Wanita yang lahir pada tanggal 15 Juli 1989 itu menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Airlangga, Surabaya dan lulus pada tahun 2012 lalu. Dan saat ini Vina Amalia mengabdikan dirinya di RSUD Dr. Sutomo, Surabaya sebagai seorang dokter ortopedi bedah tulang. Ada yang unik dari kisah Vina ketika masih berstatus sebagai mahasiswi di Universitas Airlangga atau UNAIR. Karena identitasnya sebagai putra Mahfud yang gak pernah terungkap, dosen Vina bahkan sering memberikan bantuan berupa susu dan pisang karena mengira Vina ini adalah mahasiswa yang kurang mampu. Vina pun akhirnya menceritakan kejadian langka tersebut kepada sang ayah. Ingin membalas kebaikan sang dosen, sampai suatu hari Mahfud mengajak dosen putrinya itu untuk makan bersama. Nah, di momen itu, sang dosen pun kaget saat mengetahui bahwa mahasiswa yang diberikan susu lantaran disangkanya dari kalangan kurang mampu itu ternyata anak kandung seorang Mahfud MD. Lalu, anak bungsu Mahfud yang bernama Royhan Akbar. Royhan berhasil meraih gelar sarjana dari Universitas Gadjah Mada dan melanjutkan program S2 di Columbia University, Amerika Serikat. Saat ini, Royhan menjadi dosen sembari bekerja di firma hukum internasional HHP Law Firm sebagai seorang konsultan. Ia merupakan satu-satunya anak Mahfud yang mengikuti jejak ayahnya berkiprah di bidang hukum. Ya, meski begitu, Royhan sepertinya nggak punya cita-cita untuk meneruskan kiprah ayahnya di bidang politik. Sosok Royhan pelan-pelan dikenal publik setelah lulus kuliah pada tahun 2018 lalu. Saat itu Mahfud memberanikan diri untuk bersuah foto dengan sang anak dan menguploadnya ke media sosial. Meski bisa memanfaatkan ketenaran sang ayah, namun Royhan berkelakar jika pencapaiannya di bangku kuliah hingga wisuda itu karena semangatnya sendiri untuk mengerjakan tugas-tugasnya hingga selesai, sampai beralasan jika dirinya belajar sungguh-sungguh karena nggak mau menahan rasa malu di tempatnya berkuliah.
Lantas, bagaimana dengan Gibran Rakabuming Raka? Ya, tentu dibandingkan ketiga anak-anak Mahfud, Gibran jauh lebih tenar dan sudah terjun ke dunia politik praktis. Bahkan saat ini maju dalam bursa cawapres. Gak heran kalau mantan wali kota Solo itu punya banyak prestasi selama menjabat. Hingga berhasil mengubah wajah kota Solo melalui serangkaian proyek pembangunan yang monumental. Mulai dari revitalisasi Ngarsuporo dan koridor Gatot Subroto Ngarsuporo yang kini telah mengalami transformasi signifikan melalui program revitalisasi. Konsep penataan kawasan Ngarsopuro diperpanjang menjadi pusat industri kreatif dengan menghubungkan Night Market Ngarsupuro dan Jalan Gatot Subroto. Selanjutnya membangun shelter Manahan, sebuah food court dengan konsep yang berdampingan dengan jogging track Stadion Manahan yang telah selesai dibangun. Melibatkan PLN Kuliner, proyek ini memanfaatkan area parkir dengan total 132 tempat. Selain itu, Gibran juga menjadi dalang pembangunan Masjid Raya Syekh Syed Solo yang menjadi salah satu ikon kota Solo. Kini menjadi tujuan wisata setelah rampung dibangun pada November 2022. Masjid yang luasnya mencapai 3,6 hektar ini mampu menampung 10.000 orang. Di tangan Gibran, Solo juga berhasil membangun sentra IKM Mebel Gilingan yang selesai dibangun pada Agustus 2023, menempati lahan seluas 5.000 meter persegi. Sentra ini mendukung kualitas dan pemasaran produk-produk mebel di Solo. Di era kakak Kaisang Pangarep itu, pertumbuhan ekonomi di Solo 6,25% pada tahun 2022 selama kepemimpinannya. Angka ini mengalami peningkatan signifikan mengingat pada awal masa jabatannya sebagai wali kota, pertumbuhan ekonomi Solo tercatat minus 1,74%. Namun, dengan kebijakan yang diterapkan selama kepemimpinannya, terjadi perubahan yang signifikan di mana ekonomi kota tersebut berhasil tumbuh hingga mencapai 6,25%. Solo juga masuk dalam kategori kota paling toleran di Indonesia dan membuat kota Surakarta atau Pemkot berhasil mendapat penghargaan apresiasi dari lembaga setara institut karena upayanya dalam membangun harmoni antar umat beragama, etnis, dan budaya. Surakarta berhasil menduduki peringkat keempat sebagai kota paling toleran di Indonesia. Dalam laporan Indeks Kota Toleran atau IKT 2022 yang diselenggarakan oleh Setara Institut, Surakarta memperoleh skor 5,883, menempatkannya di posisi keempat dari 10 kota paling toleran. Laporan ini menegaskan bahwa Surakarta termasuk di antara kota-kota yang menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi. Sementara itu, dalam pembangunan dan lingkungan di bawah kepemimpinan Gibran, Kota Solo juga meraih sejumlah penghargaan prestisius yang mencerminkan upaya berkelanjutan dan pembangunan dan pengelolaan sumber daya. Salah satu prestasi utama yang patut mendapatkan penghargaan adalah penganugerahan sertifikat Adipura kategori kota besar dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada 28 Februari 2023. Penghargaan ini menandakan komitmen pemerintah Kota Surakarta dalam menjaga kebersihan lingkungan dan keindahan kota. Keberhasilan Kota Solo meraih penghargaan ini tentu saja tidak lepas dari partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga kebersihan dan kelestarian lingkungan. Jelas dalam laman web surakarta.go.id. Tidak berhenti di situ, pemerintah Kota Solo juga meraih penghargaan Universal Health Coverage atau UHC dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada 14 Maret 2023. Penghargaan ini menegaskan keberhasilan pemerintah kota dalam mencapai cakupan layanan kesehatan yang luas dan berkualitas untuk seluruh warga kota. Indonesia Indicator sebut Gibran wali kota terpopuler meskipun baru menjabat selama 2 tahun, keberadaan Gibran telah memberikan dampak yang signifikan bagi kota Bengawan. Prestasinya bahkan menempatkannya sebagai wali kota yang paling populer pada tahun 2021 menurut Indonesia Indicator, perusahaan intelijen media yang menggunakan kecerdasan buatan AI untuk melacak cakupan pemberitaan mengenai Gibran. Gibran disebut sebanyak 28.779.574 kali dalam 6.470 media daring di tanah air. Popularitasnya yang tinggi seringkali dikaitkan dengan kedekatannya dengan ayahnya, Presiden Joko Widodo. Meski begitu, sorotan terhadap Gibran lebih banyak terfokus pada kebijakan yang diusungnya serta langkah-langkah proaktifnya dalam menangani dampak COVID-19. Selain di dunia politik, Gibran juga punya banyak bisnis yang dirinya kembangkan sebelum dan sesudah menjabat wali kota Solo. Kembali ke 9 Juni 2018, Gibran mendirikan sebuah aplikasi pencari pekerja lepas dan paruh waktu yang bernama Kerjaholic bersama Leonard Hidayat, Josh Ching, Michael, Daniel Hidayat.
Kerjaholic adalah sebuah aplikasi yang bisa menghubungkan para pencari kerja dengan pihak-pihak yang sedang mencari pekerja lepas dan paruh waktu. Gibran juga merintis bisnisnya dengan membuka usaha catering yang diberi nama Chili Pari. Ia juga merupakan pendiri perusahaan kuliner martabak yang disebut Markobar. Pada 20 Juli 2019, Gibran bersama adiknya Kaisang Pangarep, Chef Arnold Purnomo dan Randy Julius mendirikan restoran bernama Mangkokku. Sebelumnya, pada tanggal 17 Agustus 2018, ia membangun Gula bersama Kevin Susanto dan memperoleh pendanaan dari Alpha JWC Ventures senilai 71 miliar rupiah.